Ini saya coba cepet aja. Judulnya adalah Siap Menjadi Saksi Kristus. Ya. Diambil dari ini. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Ku ini adalah Tuhan. Ya. Kamu akan menerima kuasa. Kita semua yang dibaptis, ya, itu punya kuasa. Ya. Kuasa apa? Minimal untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan yang kita imani. Ya, kita diberi kuasa. Jangan takut, caranya banyak sekali. Ya. Berikutnya. Dulu. Ya. Kita kembali ke yang awal, Roh Kudus tadi itu yang ditanya. Roh Kudus itu adalah juga roh perutusan. Ya. Kalau Bapak Ibu setelah misa, ingat kalimat terakhirnya apa? Pergilah, marilah kita pergi, kita semua diutus. Gak hanya Anda, tapi saya pastor juga diutus. Siapa yang mengutus? Allah. Ya. Yang sabdanya baru saja kita dengar, dan tubuhnya baru saja kita nikmati. Gitu. Setelah kita dipanggil keluar, ya. Jadi kalau Anda bernafas, kan gak disimpan terus di dalam, ya. Betul gak? Dikeluarin, ya. Menjadi sesuatu yang baik. Ya. Kalau ditahan terus, waduh, hitungan 5 menit kolaps. Sama seperti Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu diterima, ya. RA ini juga nafas, ya, ruah. Itu kita hirup, ya. Allah berkat Tuhan kita terima dan kita salurkan kembali. Itu sifat dari Roh Kudus, perutusan, ya. Dan Roh Kudus menggerakkan kita untuk mewartakan dan bersaksi. Ya, ingat itu. Dan misi setiap orang Katolik kita ini yang hadir di sini menjadi saksi Kristus dalam hidup nyata. Dan Roh Kudus, ingat di sini baik-baik, bukan untuk dikoleksi, ya, tapi untuk dibagikan. Tadi kalau Bapak Ibu ya tadi bilang bahwa Roh Kudus itu adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terima kebaikan dari orang lain, kebaikan dari Allah, bagikanlah itu, ya. Percayalah kalau disimpan jadi masalah. Kalau dapat juga dibagi. Percayalah jadi masalah, ya. Karena apa? Dia itu seperti nafas, nggak mungkin Bapak Ibu terus tahan dalam paru-paru. Ya, 1 menit, biasanya anak muda tuh tahan bisa sampai 2 menit. Saya tahan 1,5 menit, ya. Itu udah kolaps, ya. Harus dilepas, ya, dibagikan. Itulah sifat dari Roh Kudus, sama dengan roh perutusan. Ya, menarik kan, baru tahu kan Roh Kudus seperti itu. Setelah tahu dasarnya ini, ruah, ya, Roh Kudus itu ruah, napas, ya. Nah, Roh Kudus juga bisa kita perbarui lewat pertobatan kita. Ya, seperti yang saya sudah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka kata dosa, katakanlah begini, kita jauh dari Allah, kita berbuat salah, kita agak miring-miring dikit, ya. Kita 1 langkah kocok, terus jauh, nggak tahu mungkin udah berapa ngelilingin bumi mungkin, ya, sampai hilang. Nah, itu yang bahaya. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin dulu Katolik, ya, terus jatuh dalam meninggalkan Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan persoalan, ya. Kita coba dekati, ya, karena kita punya punya janji baptis kita itu adalah kita mewartakan kasih Allah, membantu orang. Tapi toh pada akhirnya bukan. Pada akhirnya ya begitu. Itu tak terselamatkan. Ya. Diibaratkan kata ya udah menghilang. Ya. Bukan salah kita, tapi salah dia.
Mari kita balik, kalau itu kita. Jadi perbuatan-perbuatan kecil yang begitu-begitu itu sama seperti kita melangkah jauh. Misalnya ini Mas Ferry, saya mundur, hilang. Begitu. Untuk menjadi saksi Kristus kita butuh dibersihkan, diperbaharui terus-menerus. Sama seperti nafas. Kita butuh oksigen terus-menerus sampai selesai hidup kita. Pertobatan juga membuka hati bagi Roh Kudus agar dia berkarya pertama-tama dalam diri kita. Kedua, dalam diri orang lain yang kita jumpai. Makanya dalam Rabu-Abu, ya, sebelum ada yang di sini yang kemarin ikut Rabu-Abu, ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini sarana, ya. Dan berikutnya, ya. Terus kamu adalah terang dunia. Kita ini terang, saudara-saudara. Jadi benar apa yang dikatakan Paus Fransiskus dalam ensiklik atau surat Gembala. Gembala pertamanya berjudul Evangelii Gaudium, bersukacitalah atau sukacita Injil, ya. Baca kalau ada waktu. Paragraf pertamanya Paus Fransiskus mengatakan bahwa orang Katolik keluar dari gereja seperti orang keluar dari pemakaman. Enggak juga Gak sih. tahu. Orang KKI keluar pada senyum, bro, dapat kue. Tanya Paus Fransiskus. Habis dilabrak. Ya. Itu mungkin penelitiannya Paus Fransiskus, pengamatan hidup pengalamannya Paus Fransiskus, ya. Kalau di Indonesia enggak, bro. Dia keluar, jadi kita ini ketika keluar setelah rekoleksi atau setelah berdoa bersama, jalan salib, rosario di KKI Den Haag, kor, ya. Kor itu bukan nyanyi-nyanyi, tapi juga berdoa, memuji Tuhan, ya. Latihan kor, arisan juga, ya, pasti ada doa dikit lah. Itu setelah itu bahagia, keluarlah dengan mewartakan sabda Tuhan, ya. Karena kita apa? Terang dunia. Kamu adalah terang dunia, ya. Kita adalah terang bukan karena sempurna, ya. Tadi kehendak bebas, ya, membuat kita agak sedikit menjauh dari Tuhan, tetapi karena Roh Kudus yang terus berkarya dalam diri kita. Karena kita mohonkan itu setiap hari, ya. Juga pertobatan adalah langkah menyalakan kembali pelita yang hampir padam, ya. Berikutnya, bersinar seperti bintang, ya, bintang-bintang, ya. Ini hanya akan bisa Bapak Ibu temukan itu di alam terbuka. Kalau di kota-kota besar nggak bisa, karena polusi cahaya. Bintang itu kalau banyak cahaya di kota nggak kelihatan. Ya. Mungkin kalau yang waktu kuliah pernah waktu kuliah itu pernah naik gunung, ya, itu pasti bisa lihat dinding. Gitu, ya. Bersinar seperti bintang, saudara-saudara, ya. Terus kesaksian bukan aksi heroik. Nah, dengar ini baik-baik. Kesaksian adalah tindakan kecil dengan kasih yang besar. Kata-kata siapa ini? Kata-kata Mother Teresa dari Calcutta. Mungkin hanya senyum gitu ya ke Mbak Tuti. Mbak Tuti ngerasa, aduh lega gitu. Karena bebannya berat misalkan. Atau mungkin sebaliknya gitu. Yaitu tindakan kecil dengan kasih yang besar, ya. Siapa yang sangka kehadiran kita bisa menyembuhkan hati orang? Saya percaya. Ada juga sih yang tapi jangan tunjuk di tram gitu, bro. Malah dipikir orang diri. Contoh sederhananya adalah mengampuni, memberi, mendengarkan. Tadi yang kita bicarakan, mengampunin itu hadir. gampang, tapi ngelupain itu susah sangat, Mo.
susah. Jangan diingat susah. Gimana nggak inget ngeliat dulu itu Itu lagi. bener, aduh itu yang saya mau Terus bersaksi, ya, bersaksi setelah kita menerima Roh Kudus, kita mau membagikan Roh Kudus itu. Bersaksinya di mana? Yang paling dekat dengan hidup kita, keluarga. Ya. Keluarga. Mas, udah ada keluarga, Mas? Udah, ya. Keluarga. Saya? Ya. Kami lah Ya, keluarganya kami kan pasti. keluarga. Kasih dan kesetiaan, tempat kerja, kejujuran, tanggung jawab, ya. Saya dulu ditegur terus waktu pertama kali kerja di Breda itu sama orang-orang Belanda itu, karena datang telat terus. Nggak boleh itu pasti. Bukan karena telat, karena kita ini kan tinggal di komunitas kayak SPD ini kan ibadah jam 7:30, sarapan, pertemuan komunitas, jam 9 baru keluar rumah. Sementara jam 9 itu jalan udah kosong di Breda. Orang itu rame-rame berbondong-bondong kerja itu mulai dari jam 7 sampai jam 8. Protes lah saya dengan komunitas. Kita ini pastor tidak memberikan terang dunia, malah kegelapan. Bangunnya jam 7:30, maksudnya lebih maju lah supaya akhirnya dalam beberapa hari ini pokoknya setelah ibadat pagi langsung pergi shoot ke Makmur. Tempat kerja, tanggung jawab kita, komunitas pelayanan dan solidaritas seperti yang Bapak Ibu sudah buat di KKD. Dan semuanya, ingat ini baik-baik, dimulai dari hati yang bertobat. Jadi nanti semuanya harus doa tobat. Nah ini udah nih menjadi Injil. Saya nggak bahas soal ininya, tapi ini lihat gambar ini yang dilakukan Yesus. Dua hal yang kontras. Ya. Yesus menghadirkan kasih lewat ngobrol dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang-orang di pasar. Ya. Duduk di rumah Sakeus. Ya. Hanya makan Sakeus bertobat. Makan. Ya. Artinya apa? Yesus mampu membagikan kasih kepada orang lain. Ya. Ini yang terakhir yang menarik gambar ini. Ini namanya adalah Santo Alphonsus Rodrigues. Ya, Rodrigues. Ya. Dia ini adalah seorang brother Jesuit. Dia digelari Santo bukan karena tindakan yang hebat. Tahu apa yang dia kerjakan? Dia duduk di ruang tamu, biaranya. Setiap kali orang masuk, dia bukakan pintu. Dan orang merasakan sambutan, kehangatan, kasih Allah lewat senyumnya, lewat keramahannya. Dan itu dia tulis dalam buku hariannya. Dari buku hariannya dia digelari orang kudus. Semua pengalamannya tentang menyambut orang. Hanya buka pintu nih. Makanya benar apa yang dikatakan tadi itu ya. Mana tadi? Kejauhan. Hal sederhana dengan kasih yang besar. Ya, betul. Ini ya. Tindakan kecil dengan kasih yang besar. Allah itu kreatif, saudara-saudara, kalau kita mau kerja sama dengan Dia. Dia tahu kalau kita butuh sabar, Dia akan kasih kita jalan untuk jadi sabar. Kadang keras, kadang lembut. Ya, tergantung Allah mengasihinya seperti apa. Begitu. Sekian, saya harap, masih ada 2 menit. Pertanyaannya terakhir ya sebelum itu. Siapkah kita menjadi saksi Kristus? Mas Ferry? Siap. Mari. Siap. Mbak, siap. Tante, siap ya? Siap. Siap. Mbak, Susan. Terus ya? Siap. Siap. Udah ngalamin. Mas, siap. Tante Noy? Tante Noy. Mbak Noy, siap? Tante, siap? Mbak, siap?
Diusahakan. Usahakan. Agak lain. Gak apa-apa. Siap? Belum. Siap? Mbak Email siap? Mari kita nonton satu video. Video singkat aja. Ini video ya menggambarkan bedanya kita dengan tentara. Kalau kita sebelum kita nanti setelah ini saya akan bacakan dulu kegiatan kita berikutnya itu adalah 2:30 ada pengakuan dosa ya sakramen rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi itu artinya berdamai dengan Tuhan. Nanti saya memberi juga Romo Asis di kapel, Romo Asis di kapel, saya sendiri di atas. Ih, serem. Ada ruang pertemuan di atas. Pokoknya lurus mentok, dia ruangannya itu di sebelah kiri. Itu ruang pertemuan. Lewat prosotan. Gimana tuh? Pesan saya ya gunakan kesempatan ini dengan baik. Ini bebas siapa yang mau. Yang saya tahu di daftar itu ada 15 orang, maka saya tadi minta tolong Pater Asis untuk membantu sampai dengan jam setengah 4 nanti kita kumpul lagi bersama di sini. Kita akan menutup rekoleksi kita dengan misa Minggu Palma. Ya, Minggu Palma. Di sana nanti kan di kapel tuh di sana. Kita mulai dari sini. Kita perarakan. Barangkali. Romo Marius nggak ada. Romo Marius nggak ada. Romo Marius mau misa juga. Aku juga sama Romo Marius. Nih Marius orang SPD-nya Marius Juga di sini. Jadi begitu ya. Karena kita mau ngaku dosa, jadi ya saya nggak jadi setel video ini. Tapi saya sudah lupa soalnya videonya yang mana. Romo Vincent ada nggak? Romo Vincent juga nggak ada. Takut sama rumah yang tenang. Enggak. Jangan. Pakai U. Jadi begitu ya. Di situ masih ada snack, masih ada kopi, masih boleh dimakan ya Mas ya. Boleh. Ada teacher, Mbak, ada masih ya? teacher. Ya. Baik nanti